Martial Peak 3423. Setelah kembali ke istana Ling Qiao dari lembah desain ilahi, Yang Kai memanggil Li Jiao dan langsung ke intinya, "Saudara Li, saya mungkin perlu berkultivasi dalam pengasingan untuk sementara waktu. Anda akan bertanggung jawab atas kota harimau yang mengaum." Petik 2. Li Jiao tercengang, berkultivasi dalam pengasingan saat ini. Perang antara dua dunia sedang berlangsung. Meskipun Roaring Tiger City telah damai selama 6 bulan terakhir, tidak ada yang bisa menjamin bahwa ras iblis tidak akan menyerang lagi. Ini jelas bukan saat yang tepat untuk berkultivasi dalam pengasingan. Jika ras iblis benar-benar datang, tanpa Yang Kai sebagai komandan, kekuatan tempur kota harimau yang mengaum akan sangat berkurang. Yang Kai berkata dengan suara yang dalam, "Saya mendapat pencerahan baru-baru ini. Saya tidak punya pilihan selain melakukan ini." Li Jiao mengangguk. Dia juga tahu bahwa jalan seni bela diri tidak mudah. Jika dia benar-benar memiliki pencerahan, lebih baik berkultivasi dalam pengasingan sesegera mungkin. Begitu dia kehilangan kesempatan ini, dia mungkin tidak dapat menebusnya bahkan setelah puluhan atau ratusan tahun. Dia hanya bisa berkata, "Yah, saya akan mencoba yang terbaik untuk menjaga kota harimau yang mengaum." Namun, saudara Yang, orang-orang di kota setengah naga dan Tuan Fuling itu. Jangan khawatir, aku akan memberitahu mereka untuk mendengarkan pengaturanmu. Dengan kultivasi dan identitas Li Jiao, bukanlah masalah untuk memimpin kota harimau yang mengaum. Satu-satunya masalah adalah Fuling. Li Jiao mungkin tidak bisa menaklukkan naga raksasa berdarah murni peringkat 6. Fuling tidak terlalu bisa diandalkan. Ketika Yang Kai ada di sini, dia patuh. Jika Yang Kai tidak ada di sini, dia akan menjadi orang terpenting di dunia. Dia mungkin tidak memberi Li Jiao wajah apapun. Namun, karena Yang Kai ingin mempercayakan kota harimau yang mengaum kepada Li Jiao, dia secara alami akan mengatur semuanya terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, dia memanggil Fuling dan menyuruhnya di depan Li Jiao untuk patuh di masa depan. Jika tidak, dia akan segera dikirim kembali ke Pulau Naga. Fuling tidak berani membangkang. Dia segera mengangguk seperti nasi mematuk ayam. Baginya, jarang dia meninggalkan Pulau Naga. Secara alami, dia tidak mau dikirim kembali begitu cepat. Kemudian, Yang Kai mengirim pesan ke semua penguasa alam kaisar di kota, memberitahu mereka bahwa dia akan berkultivasi secara tertutup hari ini dan tidak boleh diganggu kecuali benar-benar diperlukan. Baru saat itulah dia memasuki ruang rahasia mansion Tuan Kota dan menutup pintu. Berkultivasi dalam pengasingan secara alami merupakan penutup. Karena dia telah berjanji kepada Kaisar Besar Tiansu dan Kaisar Besar Prajurit Binatang untuk pergi ke wilayah iblis, dia harus membuat pengaturan untuk orang-orang di kota harimau yang mengaum terlebih dahulu. Jika tidak, ketika hari itu tiba, Roaring Tiger City tidak akan memiliki pemimpin. Dia akan membiarkan Li Jiao membiasakan diri dengan situasi untuk jangka waktu tertentu. Ketika saatnya tiba, Roaring Tiger City tidak akan terlalu terpengaruh. Di ruang rahasia, Yang Kai mengaktifkan Space Spirit Bed di pergelangan tangannya. Di bawah pengaruh prinsip luar angkasa, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di kamar kerja. "Siapa ini?" Teriakan halus terdengar, dan cahaya dingin bermekaran. Sebuah pedang tajam telah menusuk ke arah pipinya. Yang Kai menjentikkan jarinya, menjentikkan pedang ke samping. Dia kemudian mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan putih. Dengan sedikit putaran, tubuh yang lembut dan halus muncul di lengannya. Dia membungkuk dan berkata sambil tersenyum, "Yao, caramu menyambutku agak istimewa." Ji Yao terkejut, "Kenapa kamu di sini?" "Aku datang untuk menemuimu." Yang Kai mengulurkan tangan dan membelai rambutnya, diam-diam menatapnya. Ji Yao sedikit malu dengan tatapannya. Dia menemukan bahwa mata Yang Kai sangat lembut dan enggan hari ini. Dia bersandar di lengannya yang lebar dan perlahan mengalihkan pandangannya. Namun, Yang Kai mengulurkan tangan, mencubit dagunya, dan menoleh ke arahnya. Sebelum dia bisa bereaksi, aura kuat telah melilitnya. Dengan bibir terkatup, Ji Yao perlahan menutup matanya, pedang di tangannya jatuh ke tanah dengan dentang. Dia melingkarkan lengannya di leher Yang Kai, memeluknya erat-erat. Setelah menciumnya dengan ganas untuk sementara waktu, Yang Kai mengangkatnya dan dengan lembut meletakkannya di tempat tidur. Dia kemudian membungkuk dan mencicipi dan merusaknya dengan ceroboh. Sejak mereka menembus penghalang terakhir di paviliun metode budidaya lembah hati es, hubungan antara mereka berdua telah membuat kemajuan besar. Namun, mereka tidak pernah melewati garis bawah. Ji Yao tampaknya sangat menikmati suasana sembunyi-sembunyi seperti ini. Dia tidak pernah meminta Yang Kai untuk apapun, dia juga tidak ingin dia mengungkapkan hubungan mereka kepada dunia. Yang Kai secara alami tidak akan memaksanya. Setelah putaran gairah yang penuh gairah, keduanya berbaur bersama. Tubuh mereka terjalin dan berguling-guling di tempat tidur, menyebabkan suasana di kamar kerja menjadi mempesona. Setelah waktu yang lama, Yang Kai akhirnya melepaskannya. Tubuh Ji Yao selembut lumpur. Dia terengah-engah, seluruh tubuhnya terbaring di tubuh Yang Kai. Tiba-tiba, Yang Kai berkata, "Yao,
Apapun yang terjadi padaku, kamu tidak perlu khawatir, dan jangan membenci siapapun. Kata-kata ini tidak bisa dijelaskan. Ji Yao tiba-tiba mengangkat kepalanya, seolah-olah dia punya firasat. Dia memandang Yang Kai dengan matanya yang besar dan cerah dan berkata, apa yang akan terjadi? Yang Kai mencubit hidungnya dan berkata, jangan terlalu banyak bertanya. Kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Ingat saja kata-kataku. Ji Yao tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya. Yang Kai berkata, ingat. Ji Yao dengan lembut mengangguk, ingat. Yang Kai menatapnya dengan puas. Dia berbalik dan mulai menyerangnya lagi. Setelah menghabiskan malam dengan Ji Yao di kamarnya, Yang Kai memberinya beberapa nasihat dan kemudian diam-diam pergi. Istana Ling Qiao, Puncak Ling Yao. Yang Kai masuk dengan sebotol anggur. Beberapa murid di pintu melihatnya dan segera membungkuk hormat. Namun, murid tertua menghalangi jalannya dan berkata dengan ekspresi bermasalah, Tuan Istana, Tuan Ji dan Nyonya Xia sedang memurnikan pil. Tidak ada yang mengganggu mereka. Pergi, pergi, pergi. Yang Kai mengulurkan tangan dan mendorong murid itu ke samping. Dia langsung menerobos masuk, berteriak sambil berjalan, adik senior, kakak senior. Dia berjalan sampai ke ruang pil bawah tanah. Tiba-tiba, pintu terbuka dan Ji Ying bergegas keluar dengan wajah acak-acakan. Dia meraih kerah Yang Kai dan berkata dengan keras, sudah berapa kali aku memberitahumu untuk tidak menggangguku ketika aku memurnikan pil. Jangan berpikir itu hanya karena kamu adalah kepala istana-istana Ling Qiao, aku tidak akan berani untuk mengalahkanmu. Yang Kai menyeringai dan mengulurkan tangan untuk melepaskan jarinya, kakak Ji, tenanglah. Ini hanya sekaleng pil, aku akan memperbaikinya lagi. Ketika Yang Kai melihat penampilannya, dia tahu bahwa spirit pil furnace-nya pasti meledak, jika tidak, wajahnya tidak akan terlalu gelap. Yang Kai menebak bahwa dia pasti sangat marah kali ini. Kalau tidak, bagaimana bisa seorang kaisar realem alkemis meledakkan tungkunya dengan begitu mudah? Ji Ying berkata dengan marah, perbaiki lagi. Apakah Anda tidak membutuhkan waktu dan energi? Apalagi, ini adalah noda pada karir alkimia Ji. Astaga, mengapa saya setuju untuk datang ke sini untuk memurnikan pil? Di balik pintu, Xia Ningqiang berjalan keluar dengan senyum di wajahnya. Meskipun wajahnya ditutupi oleh kerudung, matanya yang seperti bulan sabit menunjukkan bahwa dia sedang tertawa. Oke, aku membawakanmu sebotol anggur yang enak. Lihat, Yang Kai mengangkat toples anggur di tangannya dan memblokir air liur Ji Ying. Anggur omong kosong apa ini? Aku tidak akan meminumnya. Kamu harus membayar pilku. Ji Ying menyapu toples anggur itu. Yang Kai berkata, ini adalah anggur pedang wilayah barat. Dan itu adalah anggur pedang tingkat tinggi. Ji Ying, tidakkah kamu ingin mencobanya? Sangat sulit untuk menemukannya akhir-akhir ini. Anggur pedang wilayah barat terkenal di seluruh penjuru dunia. Ketika Yang Kai bertemu Su King untuk pertama kalinya, dia memintanya untuk membawa anggur pedang wilayah barat. Hanya dengan begitu dia akan bersedia berteman dengannya. Siapa yang tahu bahwa Su King benar-benar akan membawakannya anggur pedang? Sekarang wilayah barat menderita ras iblis, gunung tempat anggur ini diseduh telah dihancurkan. Ini membuat anggur ini semakin berharga. Ji Ying tercengang saat mendengar ini. Dia dengan cepat mengambil toples anggur dan membukanya sambil berkata, Ji, yang ini telah melihat dunia. Jika kamu berani berbohong padaku, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Yang Kai berkata dengan serius, bagaimana saya berani membohongi saudara Ji? Oh benar, saya perlu meminta cuti kepada saudara Ji atas nama Little Senior Sister. Dia akan pergi jalan-jalan dan saya tidak tahu kapan dia akan kembali. Aku harus menyusahkan kakak Ji untuk memperbaiki pilnya. Kemana kamu pergi? Ji Ying mengangkat kepalanya dan bertanya, tetapi Yang Kai dan Xia Ningqiang tidak terlihat. Orang ini benar-benar membawa Xia Ningqiang pergi begitu dia selesai berbicara. Ji Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak sebelum dia menggertakkan giginya. Di Space Array, Yang Kai dan Xia Ningqiang dengan santai muncul. Little Senior Sister memandang Yang Kai dengan rasa ingin tahu dan berkata, bagaimana situasi di wilayah barat? Mengapa kamu kembali? Yang Kai tersenyum dan berkata, ada seseorang di sana untuk mengurusnya. Sedangkan aku baru saja kembali untuk melihat kalian. Apakah kamu pergi menemui kakak dan yang lainnya? Belum. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Xia Ningqiang mengulurkan tangan dan meluruskan pakaiannya untuknya. Tiba-tiba, tatapannya berhenti sejenak. Dia menarik sehelai rambut panjang dari kerah Yang Kai dan dengan santai membuangnya ke samping. Dia dengan lembut berkata, kamu harus pergi dan melihat kakak dan yang lainnya dulu. Aku akan menunggumu di sini. Mereka selalu bertarung melawan ras iblis di sana, jadi mereka pasti tidak senyaman aku. Wajah Yang Kai berkedut. Dia menarik kembali pandangannya dari helaian rambut panjang yang tertiup angin. Dia menarik Xia Ningqiang ke dalam pelukannya dan mencium keningnya. Adik senior kecil adalah yang paling perhatian. Xia Ningqiang dengan malu-malu berkata, bagaimana aku bisa? Dia dengan ringan memukul Yang Kai 2 kali. Ada yang menonton. Di Space Array, ada murid yang menjaganya sepanjang tahun. Secara alami,
Pemandangan ini terlihat jelas oleh semua orang. Namun, Tuan Istana dan istri Tuan sangat mesra, jadi tidak ada yang berani melihat. Pada saat ini, mereka semua sedang melihat ke atas ke langit atau melihat ke bawah ke tanah, seolah-olah ada bunga di langit dan di tanah. Pada saat ini, prinsip luar angkasa berfluktuasi. Tiba-tiba, 3 sosok muncul di barisan. Sekilas, suara masam bisa terdengar. Yo, kamu memanggil kami saudara perempuan kembali dengan tergesa-gesa untuk menonton pertunjukan yang bagus. Wajah Xia Ningchang menjadi lebih merah. Dia buru-buru meninggalkan pelukan Yang Kai dan menyapa ketiga wanita itu. Yang Kai melihat ke belakang dan berkata sambil tersenyum, "Ah Luo, apakah kamu cemburu pada saudara perempuanmu sendiri?" Sun King Luo melengkungkan bibirnya dan berkata, "Tentu saja tidak apa-apa jika kita bersaudara. Tapi siapa yang tahu jika kamu bermain-main dengan wanita licik di luar?" "Tentu saja tidak," Yang Kai buru-buru membantah. Sun King Luo mendengus. "Begitukah? Kalau begitu tolong jelaskan apa yang terjadi dengan si King Li itu." Sui Yue juga mengangguk. "Itu benar, itu benar. Lihat saja wanita itu dan kamu bisa tahu dia bukan orang baik." Dahi Yang Kai dipenuhi keringat dingin. Dia menatap Suyan dengan ekspresi memohon. Kakak senior sulung memang pengertian. Dia mengubah topik dan bertanya, "Mengapa Anda menelepon kami kembali?" Mereka bertiga selalu berada di kota yang sama dengan orang-orang dari Istana Ling Qiao dan Lembah Hati Es. Kali ini, mereka telah menerima pesan Ji Yao dan bergegas kembali bersama. Yang Kai tersenyum kecil. "Tidak ada, aku hanya tiba-tiba ingin memintamu menemaniku dalam tur pemandangan."